Lu berarti kapan pameran tunggal lo? Gua rencana mudah-mudahan tahun ini lah ya. Tahun ini. Ada tuh. Rencana di mana galeri? Ada rencana kalau galerinya tempatnya di mana tuh gue belum tahu di mana. Gitu. Gue sedang berpikir banyak tempat gitu tuh. Tapi kalau misalnya gue sama siapa ya tuh gue masih sama si Art Space gitu masih. Gua memang tuh ada ini semacam mungkin apa istilahnya mungkin reversion artist atau kontrak atau apa? Iya gue tuh apa namanya? Gue ngerasa gue cukup nih kerja sama enak gitu. Enak gitu tuh. Oke, balik lagi di DPP Domi punya podcast. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah subscribe, share, like, komen yang ada di YouTube-nya Metro Indonesia dan juga ada di Instagram-nya metro.adn. Ya, jadi malam ini atau hari ini gua kedatangan juga kolega yang menurut gua menarik karena juga sempat beraktivitas, kuliah juga di Jogja, terus sempat udah bekerja yang menurut gue udah nyaman, tapi dia malah cabut dan sekarang lebih memfokuskan berkarya dan berkesenian di seni rupa. Dan menurut gue ini kayak perlu banget kita ngobrolin karena ini adalah semacam pembelokan ya, atau istilahnya dulu udah nyaman dengan pekerjaannya tiba-tiba sekarang beralih ke seni rupa yang mungkin itu adalah tidak pasti gitu kan. Nah, kita detailnya seperti apa karena seni rupa tidak ada yang pasti. Terima kasih ya Rato Tanggila. Sama-sama kolega Domi. Terima kasih ya udah diajak di sini. Yoi, seru-seru. Gue sebenarnya udah lumayan lama lah mau ngajak ngobrol kan. Agak susah ya waktunya. Susah. Lu sibuk kayaknya. Karena sok sibuk. Iya. Tapi gue thank you lah lu bisa menyempatkan di sini dan gue sebenarnya mau banyak banget pertanyaan yang lo kan mungkin dulu lama di Jogja juga ya kan, lo juga diisi juga. Terus beres dari kuliah, lu bisa dibilang mencari-cari untuk kayak mau belajar apa. Terus ada satu titik kayaknya lu bekerja lah ya, di Kompas lah ya. Gue dulu sempat di Kompas. Jadi lu lulus dari kuliah itu di Kompas. Ya, jadi dulu kita kan sama-sama di bawah naungan Institut Seni Indonesia. Ya, Lu gue 2008, lu gue 2000 ini ya kayak gitu tuh. Masih muda. Tadi lu senior gue. Nggak enak gue senior sama kita. Masih muda gue. Nah, jadi lo itu dari The Cafe memang berpikiran mau jadi seniman atau bagaimana waktu era itu? Nah, gue tuh gue suka sebenarnya menggambar gitu. Jadi ketika gue SMA, gue pikir yang gue bisa tuh cuma menggambar. SMA mana lo? Gue SMA Cilengsi, Cilengsi. Oke. Ada teman gue namanya Selda juga. Dia. Oh, Selda itu satu angkatan lo? Gue di atas sedikit. Oh gitu. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun apa 2 tahun ya? Selda gitu. Di KJ. Selda di KJ gue diisi gitu. Dan sama The Cafe juga dia. Selda di Cafe juga ya. Nah itu. Oh, dari situ lo kepikiran, kayaknya kenapa lo milih isi? Nah, isi itu satu-satunya tempat gue yang gue yakinin kayak gue kuliah di sini deh, karena waktu SMA gue nggak pinter-pinter banget, yang gue bisa cuma gambar doang nih. Jadi gue ngerasa ini gue harus belajar menggambar gitu. Dulu tuh gue takut untuk ngomong gue mau jadi belajar seni gitu. Jadi gue kalau bertanya, lo mau jadi apa? Arsitek yang gambar-gambar itulah gitu. Cuman ketika gue SMA, gue daftarkanlah diri gue ke Institut Seni Indonesia. Jurusannya kenapa DKV? Karena gue pikir gimana yang cara dapat uangnya gampang itu adalah mendesain gitu. Oke. Jadi seni terapan gitu. Oke. Masukin. Jadi lo kepikiran kayak gampang DKV aja deh. Kayak itu lebih lebih gampang untuk mendapatkan uang. Tadinya gue mikirnya gitu tuh. Tapi yang referensi lo untuk masuk isi emang ada info dari orang atau lo cari sendiri? Oh, kalau misalnya info itu dulu kan bokap almarhum itu kan emang dulu sempat sekolah di Asri, zaman Asri gitu. Oh, sempet. Jadi lo udah tahu lah ya kegiatan yang berhubungan dengan kesenian tuh tahu sebenarnya. Oh, tahu gue. Terus dengerin cerita bokap dan teman-temannya, kenakalannya, keseru-seruan kayak wah ini kayaknya seru deh, ini lahan yang perlu gue coba deh kayak gitu. Jadi bokap ngambil apa almarhum tuh? Dulu tuh bokap lukis. Oh, lukis gitu. Dan berkarya ada di rumah tuh? Masih berkarya di rumah sampai di akhir hayatnya dia gitu tuh. Dia masih masih berkarya terus. Masih terus gitu. Jadi itu yang salah satu lo darah seniman juga berarti? Yoi, nggak sengaja. Jadi pemberontak itu di bokap sebenarnya. Jadi gue meneruskan semangatnya bokap gitu kan. Buat apa lo jadi seniman? Gue buktikan jadi seniman. Yoi gitu lah gitu. Oh, jadi lo meneruskan marwahnya bokap secara nggak sengaja gitu. Iya. Akhirnya dengan memilih untuk yang The Cafe karena gampang nih untuk bisa beradaptasi nyari uangnya ibaratnya gitu. Beres lah lo. Dulu berapa tahun di sana? Karena diisi. Gue tuh kebetulan 4,5 tahun gue. Normal. Aduh, oke. Kumlot gue. Oh iya.
Lucu tuh. Setelah lu beres pas setengah tahun itu, lu lama di Jogja atau langsung ada pikiran harus ke Jakarta balik? Gue setahun sempet gue nggak mau atur sama orang, gue mau merdeka, berdiri dengan kaki gue sendiri, gitu kan biasanya gitu. Di isi tuh kita dididik untuk lu harus bisa mencari cara lu sendiri untuk bertahan hidup gitu. Jadi lu berpikirnya waktu itu udah deh setahun dulu di Jogja berkarya. Nah, sampai di momen akhirnya lu ada fase jadi karyawan tuh. Jadi karyawan. Bagaimana lu bisa sampai ke titik jadi karyawan? Jadi gue kan waktu ini balik agak sedikit ya, ke SMA, terus gue lihat nih ada proyekan buku tahunan. Kita belajar apa namanya? Photoshop gitu, terus ngelewat wah ini bisa cuan nih dari ini apa namanya? Bikin cetakan. Cetak-cetakan dulu nih, belum dibayar sebagai desainer loh. Cuan cetakan dulu nih. Bisa nih kayaknya nih gitu. Nah, di situ terus gue belajar kenapa gue ngambil di kafe, karena berhubungan sama grafika gitu kan. Gue belajar itu ngomongin tentang kertas lah, terus kita apa namanya dulu ada apa CTO dulu. CTO tahu, iya masih Cahaya Timur, gitu offset. Nah kita Tamsis kan situ tuh, ya kita jadi ini broker ini cetak undangan lah, apalah gitu tuh. Nah gue merasa nyaman di situ dan gue ngerasa di tahun kedua gue bisa bertahan hidup nih di Jogja ini, yang emang di Jogja kan murah dan juga semuanya apa namanya support sistemnya dari teman-teman, terus senior itu bagus lah gitu. Jadi gue tumbuh dengan wah cukup oke juga ya tuh ada di sini gitu tuh. Nah di satu titik ketika gue hidup di Jogja, banyak isme-isme yang masuk nih tentang berkesenian lah. Terus gue berkenalan dengan Ical yang wah dia sangat ini kan apa namanya bisa bertukar pikiran dengan sangat oke kan gitu tuh. Kita bikin drawing lover lah di situ tuh. Jadi wah ini pemberontakan, bikin yang penting dulu teman-teman punya namanya Discom Drawing Foundation, itu isinya teman-teman yang jago gambar. Jadi tuh yang punya skill gambar bagus-bagus itu tuh, dan kita susah untuk ini apa namanya melampaui mereka lah. Tapi yang suka gambar banyak, tapi gambarnya nggak bagus nih secara estetika itu kurang gitu. Kita himpun, kita bikin pergerakan baru gitu kan. Jadi saling berlomba untuk terlihat lah di kampus gitu kan tuh. Mungkin lu sempat ngikutin juga sama Ferry juga gitu. Sama Mas siapa ya? Mas Nardi ya. Ferry Pradigdo gitu. Gitu tuh. Oke. Nah dari situ ada dua nih, jadi yang gua pahamin. Ada juga Kopaja juga kan tuh. Nah setelah itu lahir Kopaja tuh gitu tuh. Oke. Nah di situ gua mulai berpikir ada kehidupan sebagai gua sebagai seniman, ada juga gua sebagai ini desainer di situ tuh. Oke. Gua punya dua pandangan hidup di situ tuh. Yang akhirnya gua berpikir ketika ada di titik ketika gua untuk mencari uang gitu, gua mengandalkan kekuatan teknis gua gitu. Jadi gua bisa menggambar, bisa mendesain gitu. Jadi goals gua adalah gue mendapatkan uang dengan cara mendesain. Tapi gue sisihkan untuk gue, ini lu nggak boleh ganggu gugat gue nih ketika gue berkarya tuh. Ini yang gue ini apa namanya? Ini gue banget nih di situnya nih. Jadi jangan nggak bisa mengintervensi apapun gitu. Jadi kepuasannya ada dua, ketika gue bekerja, gue mendapatkan brief itu tuh ya udah gue kerjakan dengan baik. Timeline gue jaga gitu tuh. Nah ketika gue berkarya itu adalah kebebasan gue untuk jadi ketika gue healing gue adalah dengan menggambar lagi gitu. Jadi cuman itu aja yang gue jalani dan bersenang-senang sama teman-teman. Nah ketika gue akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Jakarta pun itu karena gue pengen menambah ilmu gue. Jadi wah ketika banyak banget nih desainer-desainer, gue butuh diferensiasi. Diferensiasinya adalah ketika teman-teman lagi pada sibuk bikin layout itu tuh nggak ada yang bisa ngegerakin gambar, bikin animasi nih gitu. Tapi gue nggak punya duit untuk les juga. Ini caranya bagaimana caranya ketika itu Kompas datang tuh. Kompas datang, gue kira bakal ada proyekan. Ternyata di hire jadi karyawan. Gue nggak tahu tuh. Ya udah, gue masuk lah di situ tuh. Karena wah hal yang baru nih, belajar motion grafis kan gitu tuh. Itu in house-nya model office hour. Secara struktur di HRD seperti itu tuh. Cuman ketika kita nyemplung ke dalam, gue masuk duluan nih. Gue ngeliat ternyata waktu nggak kayak gitu. Dia bisa datang jam 12, pulang jam 10 malam, bisa pulang jam 7 malam juga gitu tuh. Akhirnya gue ngajak nih, ada berapa slot? Ada 3 slot katanya gitu tuh. Gue ngajak teman gue lagi ya. Gue carilah, gue ajak Kancil, ayo kita ke Jakarta, ngapain gitu. Nah gue ngebohongin dia udah kerja di Jogja nih. Gue bilang pacar lu kan di Jakarta. Kalau misalnya lu LDR biasanya gagal Cil gitu. Gitu tuh. Ayo kita ke Jakarta aja. Gaji lu berapa? Waktu itu UMR Jakarta berapa ya? Gue 5 lebih. Enggak, gue 3,5. 3,5. Gue nggak apa-apa ya sebutin ya. Nggak apa-apa lah. 3,5 gitu tuh.
udah samain aja ya gitu katanya. Samain tos kita berjuang bareng-bareng. Udah tuh berjuang. Oke. Ternyata kehidupan di Jakarta tidak sebaik di Jogja dengan Ternyata. wah kacau kata gue tuh. Jadi Tapi kan lu orang sini, maksudnya ada rasa emang nggak apa-apa, ini kan kota yang juga pernah lu stay juga, nggak jauh dari rumah maksudnya. oh beda tuh Pan. Beda? Ketika lu apa namanya? Lu hidup di Jakarta sendiri tuh. Gue kan gak pulang ke rumah nih, gue ngekos. Iya, di dekat-dekat si Kompas. Di dekat di Palmerah. Di Palmerah, masih di Palmerah, Oh, di Palmerah itu tuh. Jadi oke. di Palmerah itu ya gue survive sama Kancil tuh untuk belajar dari nol. Jadi kita kayak ketika keluar dari mahasiswa Institut Seni Indonesia yang wah gue seniman nih. Iya, iya. Kita di Kompas gue nunduk. Oke. Anjir gue gak bisa apa-apa nih di sini nih gitu. Karena software yang dipakai beda. Terus kita harus belajar sama ini ya flow kerjanya dengan ini kan teman-teman media gitu juga. Nah akhirnya selama setahun itu kita belajar untuk ngejar nih software ini kita pakainya After Effects sama Cinema 4D di sini tuh. Nah kita belajar teknis baru lagi di sini. Wah kita ngulik bener-bener ngulik segala macam. Kita berangkat jam 10 pagi, pulang jam 5 pagi itu. Karena kayak orang yang wah ini kita 11 kanan kiri kita dulu kita ada ber-12 apa ber-15 gitu tuh. Mereka udah pada bisa, kita bener-bener dari nol gitu yang kalau misalnya mau tanding gambar kita bisa cuman gak kepake ternyata gitu. Nah dari situ kita belajar teknis akhirnya oh kita menemukan polanya nih gitu tuh, menemukan pola terus oh kehidupan di Jakarta tuh tidak sekejam ini gitu. Terus ada project-projectan yang masuk tiba-tiba karena kita mulai tetap asik main di sosial media juga kan gitu. Jadi sosial media cukup menolong gue untuk mempublikasiin karya gue juga sih sebenarnya gitu. Bikin pergerakan-pergerakan terus akhirnya dikenal sama brand. Waktu itu sempat ada brand rokok yang menaungi kita di situ kan tuh. Kita bikin apa yang kita mau, disupport lah jalan-jalan kemana gitu tuh. Kita punya gagasan, mereka cukup mensupport kita lah, nggak ada intervensi. Kita bikin acara di Gudang Sarina sama teman Ruru gitu. Itu kata gue, wah ini oke banget ternyata kehidupan di Jakarta ya yang gue temuin ya. Kita bisa ke Samarinda, tiba-tiba kita bisa ada di mana lagi. Itu kayak wah ini kehidupan yang sangat gue syukuri ya gitu. Kayak gitu lah akhirnya kehidupan berjalan dan gue masih berpikiran ketika waktu gue dapat gaji pun gue menyisihkan karya untuk beli satu cat akrilik itu tuh. Jadi gue emang gue tetap pengen berkarya nih gitu tuh. Tapi karena uang gue sedikit gitu tuh, gue harus hidup tapi gue harus jadi gue menabung itu juga menabung material. Gue beli kanvas kecil, gue beli cat segala macam gitu. Jadi gue beli komputer, pelan-pelan lah gue bangun itu dari kos-kosan di Rawabelong itu tuh. Akhirnya gue bikin sebuah kelompok namanya Aliansi 88. Itu kayak arisan teman-teman yang punya ide-ide kita saling support. Misalnya gue pengen bikin pameran, temen gue pengen launching lagu, itu isinya pekerja-pekerja yang masih punya idealismenya tinggi di situ tuh. Sebelum kita nanti ada berhadapan dengan fase menikah gitu. Kita punya karena kebetulan single semua. Waktu itu single semua gitu. Waktu itu jadi kita kayak membayangkan berapa tahun ke depan nanti kita nih akan ada obstacle yang kita ini nih gitu. Jadi kita gas dulu aja nih. Terus kita berkenalan sama namanya Mas Yogi, terus ada Mas Onik gitu tuh, yang akhirnya kita jadi punya arisan bareng gitu kan, gitu kan. Itu asik banget tuh ketika ketemu orang-orang seperti itu tuh, yang kita jadi punya wawasan baru, cara pandang terhadap industri yang baru, gimana negosiasi dengan baik gitu tanpa meninggalkan idealismenya kita di situ. Akhirnya gue belajar berproses dan akhirnya di satu titik gue punya project di luar kantor ini cukup banyak akhirnya gitu, yang wah gue nggak jadi kerjaan waktu gue habis untuk di kantor sama untuk kerjaan project ini nih. Ya akhirnya memutuskan untuk mundur dari Kompas. Akhirnya berapa lama sih lo di Kompas? 5 tahun gue. Wah lama lah. Lumayan. Gue betah juga ya. Untuk milenial gue tipe yang setia. Biasanya kan setahun dulu cabut. 5 tahun lama sih. Enaknya di Kompas itu adalah kekeluargaannya dan juga mereka juga gue punya teman-teman dari yang wartawan itu juga kayak ngasih lu kayak disuapin tuh ketika lu nongkrong makan siang di Bentara Budaya, mereka habis liputan, mereka cerita tuh. Itu menambah wawasan gue untuk berkarya juga. Jadi nongkrong itu salah satu insight gue untuk bikin karya. Oh ada ini nih liputan mereka tentang ini. Jadi gue ke-trigger untuk bikin sesuatu kayak gitu-gitulah. Jadi pertemanan ini yang menjadi penting menurut gue. Akhirnya kenapa gue tidak mau merusak pertemanan ini, akhirnya gue memutuskan untuk mundur. Nah untungnya adalah mereka masih sayang sama gue. Jadi ketika gue pun cabut, gue dipercaya jadi vendor untuk mereka. Jadi ketika mereka butuh bantuan itu mereka masih calling gue. Tuh ini ada butuh untuk merchandise nih bikin. Masih ada cuan-cuannya tuh lo ya? Ada cuan-cuannya gue. Jadi
ini jarang gue publish. Jadi gue tuh punya project namanya Gambarito. Jadi dulu kan lu kalau misalnya ketahuan bisa gambar, lu gambarin muka gue dong, gambarin muka gue dong gitu. Nah itu gue bikin tuh project gambar muka gue namanya Gambarito. Itu ada di akun Instagram nggak? Itu ada di akun Instagram, cuman karena gambarnya akhirnya banyak orang-orang yang tidak boleh dipublish. Oh, jadi nggak update. Gitu. Jadi yang tahu-tahu aja ya kira gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu tuh ada di Instagram, cuman jadi gak aktif gitu. Jadi cuma dari mulut ke mulut. Itu project yang silent aja lah gitu. Buat lumayan jadi proyekan cuan juga. Proyekan cuan gua. Karena mereka klien nggak mau dipublish. Klien nggak mau dipublish gitu. Ya udah. Dia cuma membutuhkan ini talenta gua untuk bikin muka dia doang gitu. Biasanya buat pacarnya. Awalnya gitu tuh. Dari pacar sampai kemarin terakhir gue bisa bikin ini calon presiden gitu yang kayak Ragil gitu tuh Ragil. Nah iya dari Ragil tuh ngeri tuh. Kalau Ragil kan emang dewanya menggambar potret kan. Kalau gue ngebatasin dong. Jadi karena gue mainnya nggak. Dia emang fokus kok dia. Iya. Karena uangnya dari situ. Iya benar. Lukisannya bagus tuh. Lukisannya bagus emang. Prabowo semua ada tuh. Kayak gitu tuh. Tokoh-tokoh semua dia. Bener. Nah kalau misalnya gue akhirnya bermain di pola desain. Jadi gue tuh ketika ngomongin Ragil punya self portrait yang sangat realis gitu. Nah gue membatasi, gue bisanya karena ini bermain cepat gitu. Karena pace-nya Jakarta kan pasti cepat nih. Gue butuh untuk besok nih bisa nggak ya gitu. Oh bisa, akhirnya gue nggak membuka diskusi untuk ini apa namanya. Lu bisa nggak sih bikin seperti ini, ini nggak? Gue jadi bikin si Gambarito itu gue bikin cuman gue bisanya kayak gini doang nih, hitam putih misalnya gitu. Kalau nggak blok warna doang kayak gini nih. Kalau blok warna harganya segini. Kalau yang hitam putih ada opsi. Jadi gue kasih si calon klien gue untuk memilih di situ. Nah di situ cukup memudahkan untuk mereka juga untuk mereka nggak perlu nyari referensi. Kalau misalnya ke Gambarito tuh udah di sini doang nih mainnya, kita bisa main di sini doang nih, angkanya segini doang nih. Gitu. Jadi memudahkan mereka untuk kalau figura gampang bisa diiniin, bisa kita sesuaikan gitu. Tapi untuk jasa desain gue, jasa ilustrasi itu tuh sekian dan sekian ya, ada lo tinggal milih doang tuh. Gitu. Jadi ya udah di situ tuh. Nah salah satu gitu. Nah gue bersyukur karena gue punya dulu pas gue kuliah itu kan kita mengeluarkan ide gagasan sambil dengan teknis yang wah pokoknya kita membara lah gitu kan tuh. Gue berhasil meredam itu ketika gue nggak usah keluarin api yang terlalu besar di sini. Jadi gue kontrol lah di situ tuh. Jadi ketika gue berkarya gue bener-bener bisa maksimalin di sini. Kalau di sini gue bisa atur nih apinya kecil aja nih. Gitu. Kayak kompor gitu, gue gas full atau ada settingannya lah. Settingannya gitu. Itu dari perjalanannya waktu gue dari 2013 sampai 2019 di situ gue bekerja. Akhirnya gue mundur, gue bilang teman-teman gue gue mundur dari sini. Cuman gue ngerasa gue bisa bertahan di ini. Di industri ini dan gue minta doanya juga gitu. Akhirnya gue berjalan sampai sekarang ini nih. Gitu. Apa yang gue yakinin pertemanan gue tetap utuh. Kan gak enak juga dong ketika gue cabut-cabutan ngambil project-project di luar, nanti takutnya ada kecemburuan sosial yang akhirnya jadi omongin di belakang segala macam gitu. Jadi lo memutuskan yang ada baiknya cabut deh. Ada baiknya gue cabut lah. Biar adil gitu. Dan gue juga masih pengen menggambar nih karena gue nggak punya waktu di situ. Gitu. Nah, pada titik di mana akhirnya lo berkesempatan lah pameran tunggal. Oh iya. Nah, itu ide fokus dan berpameran tunggal di khususnya di CG itu. Itu kenapa lo berpikir mau pameran tunggal dan fokus di situ? Gue sebenarnya menyiapkan waktu untuk pameran tunggal. Karena gue ngerasa pas ketika di fase 2017 sampai 2019 lah ya, 20 itu tuh sebelum pandemi itu tuh gue ngerasa terlalu banyak commission work yang masuk gitu. Jadi banyak banget ya. Lu kerja sampai ada beberapa orang yang lu bikin pameran tunggal dong gitu. Lu jangan cuma fokus untuk commission work doang gitu. Terus gue kayak tersadar, oh iya ya gue belum pernah ini. Kayak kalau pameran tunggal tuh ini ya, kalau teman-teman seni rupa dulu bilang apa? Kayak ini lu salah satu kewajiban yang harus lu lakukan lah gitu kan tuh. Iya. Oh iya juga ya, gue belum pernah nih. Gue harus memfokuskan diri. Jadi gue mencari waktu gue untuk bikin karya di situ. Gue fokus lah. Untungnya pandemi di situ tuh. Ada untungnya buat lo. Ada untungnya di situ. Wah ini waktu pandemi ini kerjaan agak slow. Gue punya waktu untuk ngelukis di situ karena gue emang ngelihat dulu ada tolak ukur gue kan bokap gue nih. Wah bokap gue dulu ngelukis nih gitu. Terus gue ngeliat teman-teman lain, teman-teman di kafe kayak Robot Goblok itu Mas Tera tuh ngelukis juga. Terus Mas Farid juga ngelukis juga gitu. Oh banyak teman-teman Indie Gorillas. Jadi banyak senior yang menginspirasi gue untuk
oh berkarya tuh enak juga ya ternyata ya gitu. Dengan lewat karya lukis gitu. Akhirnya itu yang gue tekunin, dan kenapa gue memilih untuk ngelukis karena gue ngerasa ketika gue bertahan untuk menggunakan alat yang teknologi ini nih, umur kita bakal berkurang nih. Jadi daya tangkap itu bakal berkurang juga kan gitu. Kayak ketika gue ngerasa gue harus belajar nih main TikTok nih. Kalau dulu kita main Instagram kan kayak natural aja nih. TikTok nih gue udah mulai, wah ini kok gue belajar ya di sini ya gitu. Nah di situ gue ngerasa ketika gue masih fokus di motion itu tuh, itu gue bakal kalah dengan generasi-generasi baru yang bakal akan datang. Ada rato-rato lain nih yang akan lebih gokil lagi dengan kemampuan energi mereka, daya serap mereka gitu tuh lebih tinggi. Gue bakal kalah. Tapi ketika gue punya talenta menggambar dari dulu yang harus gue asah gitu tuh. Itu yang akan membedakan gue dengan yang lain. Jadi emang adalah si murni ini pengen lo tekunin. Iya gitu tuh. Jadi gue akhirnya kayaknya gue memang pantas untuk bermainnya tuh di area sini nih, di area menggambar ini nih. Gitu. Jadi gue berkenalan dengan melukis itu kan katanya ini kayak wadah lu pelarian lu, tapi lu ketika lu masuk itu tuh lu butuh konsentrasi tingkat tinggi, kedisiplinan, terus daya tahan juga ketika lu ngeblok nggak cuma 1 kali 2 kali gitu. Ketika kita main di tembok kan, kita mural kan kita bebas banget tuh, wah gitu tuh 1 kali 2 kali pakai cat genteng gitu tuh langsung ngeblok. Ketika lu berhadapan dengan kanvas beda lagi nih materialnya gitu. Nah dari situlah gue belajar untuk ini di sini ada latihan kesabaran gue juga dilatih, daya tahan gue juga dilatih di situ tuh, dan gue juga melatih untuk menangkap apa ya namanya tuh, gue fokus untuk mengamati lingkungan sekitar gue mengcapture momen gitu. Itulah yang akhirnya gue tuangkan dalam bentuk kanvas. Nah akhirnya kenapa si Toto ini lari ke ini ya pameran tunggal gue pertama, ini adalah karakter yang gue ciptakan secara tidak sengaja. Toto? Namanya Toto. Itu tuh gue dapet dari ada satu namanya yang kuning kayak matahari. Itu tuh sebenarnya nama itu dari nama istrinya almarhum Pak Sujoyono itu tuh. Jadi bokap gue sempat bikinin kalender, jadi proyekan gitu tuh, terus gue anterin ke rumahnya ini. Terus dia bilang, kamu namanya siapa? Nama saya Rato gitu namanya. Toto, nice Toto gitu. Dia kan orang Belanda gitu kan. Terus itu kata gue, namanya Toto keren juga nih. Ambil gitu. Terus gue kasih lah si karakter ini. Tadinya tuh si Toto ini adalah buntalan. Jadi gue kayak kita ngobrol nih, punya masalah, terus ada punya masalah. Jadi di Burjo di Sewon ini 2013 ini nih. Burjo adalah bubur kacang hijau. Atau warkop. Iya. Takutnya nggak paham. Iya gitu tuh. Di Burjo itu tuh teman-teman gue pada cerita. Terus gue berpikir mendefinisikan masalah itu kan abstrak tuh ya. Apa sih masalah tuh gitu. Kayak gimana ketika lu visualisasikan tuh. Gue coret-coret gitu tuh. Jadilah satu gumpalan. Nih menurut gue nih si badannya Toto itu adalah bentuk dari masalah. Lu punya masalah, gue punya masalah. Itu bentuknya bisa gendut, bisa kurus, bisa elastis lah dia. Tergantung apa yang sedang lu hadapin gitu. Nah, karena kita punya ini apa namanya, kebebasan untuk menciptakan sesuatu, gue kasih lah muka. Warna kuning. Iya betul. Biar bercahaya. Gitu. Terus jadi suka-suka gue lah. Terus gue taruh nih ada apa namanya, ada tanda kayak hashtag gitu tuh. Itu sebenarnya tanda plus, tapi ada 8. Ada 8. Iya, jadi kayak jadi di sini satu. Iya betul. Dia ada tanda plus di jidatnya gitu. Gue pengen membawa pesan kalau misalnya gimana caranya apapun masalah yang ada dalam diri lo gitu tuh, di kepala lo harus berpikiran positif. Jadi biar terang jalan lo gitu. Jadi ke depan apapun masalah lo yang sedang lo hadapin, si Toto yang ada dalam diri lo itu tuh lo punya caranya untuk menyelesaikan itu. Kayak gitu. Jadi misinya si Toto itu adalah seperti itu tuh. Yang gue lihat dari diri gue sendiri, terus dari teman-teman gue, dari keluarga gue, dari orang tua gue misalnya gitu. Jadi itu inspirasi yang akhirnya gue wujudin dalam sebuah karya. Di pameran tunggal itu. Di pameran tunggal itu tuh. Toto itu. Ya, a glimpse of Toto gitu. Toto. Itu di tahun berapa ya waktu itu? 2023 betul. 23 ya. 2023 tunggal ya di Segi Art Space itu ya, Rumah Miring. Nah, ya dibantu sama Pak Ryan Rosidi. Betul. Nah, itu berjalannya waktu sampai sekarang ini gue lihat ada perkembangan nih. Ada bisa dibilang progres atau penambahan karakter. Nah, itu
Kenapa ada seperti itu? Ya jadi gue Mungkin sekarang kayak ada sosok anjing kali ya? Itu anjing. anjing. Nah, itu kenapa lo menambahkan karakter dan sosok anjing ini keluar itu? Itu namanya siapa nih? Itu gue ngambil dari karakter anjing gue punya anjing. Oke. Namanya Buddy. Oke, Buddy. Buddy. BADI. BADI. Buddy. Bukan BUDDI. Iya, makanya kan biasa Buddy kan BUDDI. Ini BADI karena dia anjing ini percampuran antara anjing husky 1%, terus badannya kampung gitu. Jadi 99% kampung. 99% kampung. Jadi kita melihara anjing ini. Nah dari anjing itu gue dulu punya beberapa anjing gitu. Nah gue belajar dari si anjing ini adalah dia sosok yang setia gitu. Jadi gue ngelihat beberapa manusia tuh setia sama hal-hal yang dia lakuin gitu. Nah hal-hal inilah yang gue anggap menarik untuk gue angkat lagi nih si karakter anjing ini. Gimana lo jadi tokoh yang setia, lu kesetiaan lu seperti apa sih gitu. Ketika lu akhirnya gue ada di titik gue menjadi orang tua nih, lu gimana untuk memadamkan api lu di dalam diri lu, terus akhirnya lu kasih ke ini lu ke generasi penerus lu gitu. Kayak hal-hal seperti ini yang membuat gue kayak oh ini bisa jadi sebuah karya nih. Jadi gue berangkat dari kan gitu kan, metodologinya itu kan dari dalam diri kan. Kalau misalnya dari desain adalah kita melihat brief dari luar. Kalau itu dari dalam diri, gue coba untuk apa yang ada di dalam diri gue lihat, terus gue jabarkan satu-satu, gue capture di situ. Akhirnya itu jadi sebuah karya yang bisa gue ceritain. Jadi gue ngeliat gimana manusia itu bergerak ketika ada 3 tipe manusia nih yang gue lihat dalam hidup nih. Ketika dia bergerak itu tuh, misalkan gue datang ke sini nih, gue datang ke sini tuh apa emang karena gue nggak enak sama lo nih, gitu. Atau gue mau nyenengin lu, gue datang ke sini karena gue mau nyenengin lu nih dong, gitu. Ada juga gue emang seneng tampil nih di sini, gitu. Jadi ada tiga karakter yang situ, yang ini si anjing yang setia kemana nih. Cuman yang gue anggap yang paling nggak oke adalah ketika manusia ini cuman karena bergerak karena hal nggak enak. Gue paling menghindari ketika gue bilang nggak bisa, gue mendingan kayak misalnya gue nggak bisa datang ke podcast ini nih. Gue bilang gue nggak bisa nih Dom gitu, karena gue pengen hadir sebagai gue yang bener-bener gue ngasih ke lo nih ini waktu gue gitu. Bukan lagi gue yang cuman gue nggak enak nih sama Domi nih karena Domi teman gue udah kenal lama nih gitu. Jadi gitu mungkin nanti di karya gue akan ada seperti itunya lagi juga gitu. Jadi hal-hal yang gue rasain, yang gue serap di situ tuh itu yang akan gue keluarkan lagi. Jadi karya gue tuh sebagai penyampai pesan untuk teman-teman lain yang melihat, menyaksikan di situ tuh karya-karya gue. Kenapa gue melukis? Karena gue ngerasa gue belajar bahan itu kan di negara tropis ini kan susah untuk bertahan kalau pakai kertas segala macam gitu. Nah jadi gue kenapa harus di kanvas? Karena gue ngerasa kita punya durasi waktu nih. Di situ. Jadi yang mungkin nanti gue akan meninggal gitu, tapi karya gue pengen tuh karya gue bertahan jauh lebih lama dari abadi gitu. Jadi dengan keterbatasan waktu gue ini nih, apa yang gue amatin, gue serap itu, semoga hal baik gitu tuh bisa gue sebarkan untuk generasi-generasi selanjutnya sih gitu. Gitu. Dan gue juga tetap nggak meninggalkan gue bikin merchandise juga gitu tuh. Jadi untuk teman-teman, gue tahu teman-teman pasti wah ini kalau misalnya lukisan ini jadi mahal gitu tuh. Tapi gue tetap punya merchandise yang kayak kaos. Pasti gue bikin kaos ketika gue bikin sebuah pameran gitu tuh. Gue bikin kaos itu untuk teman-teman yang mau ngapresiasi tapi lewat itu tuh. Jadi lewat kaos itu tuh gue bisa menyebarkan pesan gue, energi gue itu sama teman-teman di situ tuh. Jadi gue ngerasa wah ini tempat bermain yang sangat oke juga ya di sini nih, di dua bidang ini nih gitu. Jadi memang ini seperti halnya lu mengambil yang terjadi di keseharian lu juga sebenarnya di penokohan-penokohan ini. Dan ini memang sudah dipersiapkan untuk kayak jadi nanti ada seri-seri lainnya juga pastinya. Jadi gue karena ada basicnya dari desain gitu. Jadi kita menyiapkan kayak timeline gitu. Mungkin itu juga jadi kayak roadmap gitu-gitu lah. Roadmap lah kayak di main NFT gitu kan. Ternyata kita punya roadmap yang ini kita buat di situ tuh. Jadi kita mencatat hal-hal yang ini kayaknya penting nih untuk kita iniin. Entah kita keluarin kapan, sekarang atau besok kayak gitu-gitu. Itu yang gue lakuin. Berarti kalau dari segi kekaryaan yang bentuk sudah mulai berprogres. Kalau sekarang kan dari segi warna tuh banyak nih, era-era sekarang warnanya udah ada yang kayak mungkin black and white atau apa tuh istilahnya tuh kan. Visual kene. Nah itu tuh bagaimana lo menyesuaikan itu tuh? Kalau gue nggak apa-apa ya gitu. Ada yang kalau misalnya teman-teman yang bilang gitu tuh kayak
waktu dulu di Jogja lu nggak so colorful ini tuh gitu. Sekarang lu terlalu colorful gitu. Ada yang memang komentar. Ada yang komentar gitu. Lu menanggapi bagaimana? Gue menanggapinya lu kayak ini. Tadi gue juga ini kenapa ya gue kayak gitu ya? Iya, Gue iya. nggak sadar nih. Apa karena gue terinfluence banyak orang gitu. Akhirnya gue sampai ke setelah gue pikirkan baik-baik, gue ceritain lagi ke teman gue itu. Lu kayak kalau misalnya mendengarkan Sheila on 7 di album pertama sampai album terakhir ini, Musim Yang Baik ini misalnya gitu, lu bakal mendapatkan warna-warna baru di tiap albumnya. Nah mungkin lu berhenti suka sama karya gue di titik yang gue ada di 2013 doang. Di 2014 sampai 2020 ini ada yang mengapresiasi karya gue juga gitu tuh. Nah jadi serunya kan di situ tuh. Ketika lu lu ya udah nggak apa-apa, lu berhenti di situ aja gitu. Gue punya apresiasi orang-orang yang mengapresiasi gue di tempat yang lain kok gitu. Mungkin lu di 2025 lu akan suka lagi di sini nih, nggak apa-apa. Tapi gue butuh lu juga untuk yang sebagai kritikus gitu. Gue nggak anti kritik juga. Gue ya terima kasih masukannya gitu tuh. Apakah ini gue jujur atau gue cuma ngikutin ini ya tren juga ya. Gue juga jadi berkaca di situ juga gitu tuh. Nah untuk teman-teman juga ini gue kasih masukan untuk teman-teman yang juga. Boleh. Jangan ketika lu bermain dengan warna-warni terus gue juga kayak gini jadi minder gitu. Nggak apa-apa. Menurut lu misalkan memang trennya lagi seperti ini, lu ikutin aja karena itu bagian dari proses untuk belajar gitu. Gue pun juga belajar ketika ngelihat Wedar misalnya itu dengan teknik dia yang sangat halus gitu tuh. Gue sangat wah ini keren banget ya kayak gitu, bisa sangat halus kayak painting gitu tuh. Gue pun belajar di situ. Jadi kayak ada FOMO ya awalnya gitu tuh. Jadi tapi dari situ tuh ketika lu melakukan terus-menerus itu tuh akhirnya lu menemukan di titik ini nih gue menggunakan bahasa visual seperti ini gitu tuh. Jadi ketika mungkin besok lu akan bertanya misalkan gue mengeluarkan gue dengan teks-teks doang gitu. Lu akan menjadi seperti siapa ya? Ini ketika lu tiba-tiba out-outan. Lu ini Alip Jones sekali atau Basquiat sekali gitu. Jadi ini kan gak ada yang baru di bawah matahari yang sama nih. Cuman gue memakai visual itu tapi konteks yang gue bawa wah jadi berat nih omongin kita nih. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Ini kan bagian proses. Konteks yang gue bawa ini beda nih. Karena masanya mereka beda sama masa yang sekarang. Secara visual mungkin gue boleh ngambil bentuk pohon yang sama, tapi gue ngomongin hal yang beda nih, bukan cuma pertumbuhan yang dulu lu bilang. Gue ngomongin pertumbuhan lewat apa gitu. Jadi itulah yang sebenarnya untuk teman-teman yang takut untuk itu tuh mungkin gue punya kasih jawaban seperti itu tuh. Jadi ketika lu yakin dengan gue mau menggambar nih, lakuin aja gitu tuh. Bagian dari hinaan itu dari teman-teman itu bagian dari kritik, lu jangan takut kritik. Sekarang kan tuh orang cuma pengen dipuji doang kan. Ketika dikritik lu patah gitu, lu selesai di situ. Semua orang bisa jadi seniman. Yang membedakan adalah konsistensi lu sama lu daya tahan lu seperti apa gitu. Kalau Putu Sutawijaya dia nggak bakal sampai ada di ini Balai Lelang Sotheby ketika dia cuman patah di tengah jalan ketika dia nggak bisa bertahan di isi misalnya gitu tuh. Menurut gue juga bagian dari daya juang kita sebagai anak muda itu tuh juga beda sebenarnya tuh. Lu juga jangan takut ketika lu dibilang wah banyak kritikan yang masuk, itu harusnya jadi motivasi lu untuk berinovasi lagi gitu tuh. Lu berubah lagi. Yang harus lu tahu adalah ketika lu menggambar, lu jangan cuma berhenti di visual, tapi apa gagasan yang lu bawa, cerita yang ada dalam karya lu itu yang membuat lukisan lu nggak cuma jadi benda. Itu yang kenapa dibilang lukisan itu jadi mahal tuh karena ada cerita dan proses lu berjalan itulah yang gue yakinin sih seperti itu sih. Ada value-nya gitu. Ada value-nya. Asal gambar. Ada narasi. Betul. Yang kurang di kita adalah kritik seni sih sebenarnya gitu tuh. Iya. Iya gak sih, setuju gak sih? Banyak. Maksudnya banyak yang kita lihat ada celah-celah yang kritikus ini udah lama-lama pudar gitu loh. Betul. Karena gue lihat banyak fase dimana dikomentarin dikit marah. Betul. Atau dikomentarin sedikit jadi tersinggung. Harusnya tidak seperti itu gitu. Kalau gue menilainya selama kritik itu baik, kritik itu membangun, masalah gitu sih. Cuman kadang ada fase dimana mungkin perbedaan generasi ini mempengaruhi juga. Karena ada sifat-sifat yang mungkin kayak bahan ngecengin biasa aja atau buat kayak masukan, mereka menyebutnya adalah verbal abuse gitu. Jadi udah ada beda lagi tuh. Beda lagi gitu. Ya udahlah, akhirnya memang konteks kritikus ini jadi kurang sekarang ini.
Karena menurut gue jadi sangat oke ketika itu terus dikembangkan ya. Iya, Karena membangun buat kayak seniman ketika ada kritik itu bagus. benar. Jadi ada semacam dialog gitu loh. Iya. Enggak cuman sejalan doang. Jadi artinya kayak benar-benar berdiskusi gitu. Dan itu kan saling ini kan, lu saling mengasah kepekaan Iyalah, lo untuk berkarya kan di situ. Betul. Dan realitanya sekarang ini adalah ketika teman-teman yang bisa menggambar itu tuh goals mereka ketika ngelihat yang duluan adalah goals mereka adalah kerjasama sama brand. Itu yang jadi masalah menurut gua. Itu kayak jadi goals banget ya. Mereka kayak gua harus brand A, brand B gitu-gitu Iya, ya. ketika gua Itu kerjasama kenapa ya? ketika kerjasama dengan brand ini adalah ini salah satu tolak ukur kesuksesan gua Iya, gitu. kenapa bisa tercipta seperti itu ya? Nah, mungkin ini juga apa namanya pola sosial media yang membangun seperti itu. Oke. Nah, mungkin podcast ini akan membuat perubahan seperti itu. Wais, asik ya. ya. Kita dobrak lagi nih. Jadi banyak teman-teman perupa yang jauh lebih oke karyanya karena mereka tidak fokus di persoalan berhenti di kolaborasi itu. Karena ketika kamu berjuang untuk menggapai aku berhenti untuk ini kok kolaborasi sama ini gelas misalnya gitu. Gelas doang itu akan malah akan susah gitu. Lebih baik adalah fokus di karya gitu tuh akan menambah daya tarik ketika si brand ini yang gue lihat sih seperti itu tuh ketika lu fokus dengan apa yang lu mau bikin gitu. Ada banyak teman-teman yang memang fokus dengan pergerakannya gitu. Tadi sempat sebelum ini kan ada Habibie itu. Dia gue pengen bikin ini jalan-jalan ke Indonesia segala macam itu. Itu program-program yang menurut gue teman-teman secara nantinya akan itu bakal akan dilirik sama brand dan itu juga cuman salah satu jembatan dia untuk mencapai titik dia lebih tinggi lagi gitu. Jadi ketika gue pernah ada di fase yang memang bergandingan dengan brand itu memang menyenangkan gitu. Cuman itu bukan titik gue yang mau gue capai di situ tuh. Itu jadi bahan bakar gue untuk bikin sesuatu yang ternyata gue bisa bikin pameran tunggal nih. Berkenalan dengan banyak orang lagi, kita bisa bikin sesuatu yang lain lagi. Inovasi-inovasi itu yang menurut gue jauh lebih penting untuk perubahan. Nah, jadinya di sini adalah tugas kita untuk menyuarakan lu berkarya dengan niat lu apa seperti itu. Belum lagi ditambah dulu kita berkenalan sama namanya apropriasi. Jadi kita memakai simbol untuk membicarakan sesuatu gitu kan tuh. Nah, tapi si apropriasi ini sekarang disalahgunakan cuman untuk gue nggak tahu nih motivasinya seperti apa gitu ya. Ya memang ada yang memanfaatkan itu untuk cuman untuk keuntungan materi itu doang ataupun juga ya memang aku mau memakai si icon ini untuk menyuarakan sesuatu seperti itu. Itu kembali lagi ke teman-teman senimannya yang sekarang menggambar ya gitu. Jadi gue ngelihat ada keresahan seperti itu dan gue juga nggak cuma ngomong di sini tapi gue berusaha untuk dengan apa yang gue lakukan itu tuh. Yuk kita buktikan apa yang gue lakukan sama yang kalian lakukan itu tuh. Kita nggak usah saling sindir menyindir tapi kita sama-sama bergerak nih, kita coba nih gitu tuh. Eksperimen lah gitu tuh. Tapi lo sendiri pernah ada fase yang memang dikritik gak? Dikritik apa? Apa bagian yang lo dikritik tuh bagian apa? Kekaryaan, warna atau bentuk atau apa? Warna gue dikritik. Lo kenal orang itu? Gue kenal teman gue. Omongan apa? Ya lo tuh terlalu ini ya terlalu berwarna gitu tuh. Lo terlalu berwarna. Terus gitu. apa lagi? Terus lu yang waktu itu pernah kritik gue waktu itu di lu yang pernah. Iya apa? Waktu itu apa ya gue inget itu. Sebentar. Gue kritik lu. Lu kayaknya asal nyeplos gitu tuh. Jadi apa? Kayak komen kali gue. Lu mungkin komen. Apa? Pas di Gudang Sarinah gitu. Komen apa ya gue? Pas di Gudang Sarinah tuh waktu itu gue sama Mas Ale tuh lagi kita ngerjain. Oh iya, oke. Sama Ale Saleusin. Gue bikin tulisan-tulisan gitu tuh. Nah, terus lu bilang tuh, tulisan lu mirip kayak Mas Farid ya gitu tuh. Oke. Iya juga ya gue bilang itu. Apa iya ya gitu. Itu program ML ya? Program ML. Oh iya, gue sama Ale sama Saleusin. Iya. Pas kita ada talk show gitu ya, gue bikin ini ya bikin visualnya lah, visualnya gitu. Iya. Apa iya juga ya, terus oke, gue gituin tuh. Terus gue terima juga gitu. Gue sangat terinfluence sama dia juga karena dia kakak kelas gue juga. Dan hujan isme-isme dia cukup tinggi juga kan gitu. Hujan mata pisau. Oke, terus gitu kan gitu. Ya gue juga di situ tuh gue juga belajar akhirnya. Oke, gue coba gue olah lagi gitu. Jadi gue punya bank visual dari senior gue tuh jadi melimpah. Jadi ketika gue
gue mengeluarkan sesuatu ini gue bisa olah lagi gitu. Ketika gue di situ gue berhenti, gue nggak akan di titik ini mungkin ya kalau gue rasa gitu. Jadi gue berterima kasih untuk teman-teman yang mau jujur dengan lugas gitu, karena hujatan-hujatan seperti itu kadang-kadang malah lebih membangun daripada pujian-pujian yang menjatuhkan. Persis. Tapi sebenarnya kalau gua melihatnya itu bukan kritikan buat lo, tapi lebih ke artinya kayak oh mirip. Jadi konteksnya supaya lo bisa mengeksplor. Jadi jangan berpikir bahwa toh lo mirip misalnya Farid gitu. Jadi kayak wah enggak, jadi bukan ngelak tapi lo coba tadi bagus lo bercermin, lo melihat dan akhirnya lo fase progresnya ada terus, jadi berkembang kan. Gue merefleksikan itu. Nah, jadi jangan kayak ketika ada orang lagi nanti komentar, oh gambar lu mirip seniman A gitu, jangan merasa jadi putus asa terus jadi nggak mau, justru lu malah eksplor lagi, gitu kalau menurut gue ya. Jadi versinya adalah bagaimana juga menerima sebenarnya. Kalau konteksnya kritikus yang baik itu kan adalah saling tadi itu membuat jadi lebih baik lah, ada progres gitu. Jadi bukan kayak kan ada orang mungkin sakit hati kali ya, kayak misalnya jadi patah, terus kayak malah jadi pertengkaran, lo nggak terima omongan gue contoh tadi misalnya, terus jadinya kayak hubungannya jadi nggak baik, gitu. Padahal itu adalah sesuatu hal yang bisa kita diskusikan, jadi sesuatu hal yang lebih baik gitu. Jadi itu penting juga mungkin buat teman-teman ya, jangan kalau ada teman itu bagus loh daripada gue ngomong wah bagus tuh, tapi gue di belakang ngomong gitu, wah bener. Ratu mah mirip si Farid misalnya, nah itu malah nggak oke buat gue. Itu misalnya. Terus ini gue juga pernah di fase yang ternyata pas gue dikritik itu ada yang muji juga nih. Oke. Apa contohnya yang mana? Jadi ketika gue bikin karya juga nih, gue bikin Toto misalnya gitu. Jadi Toto itu kan ada di fase yang gue bikin kayak doodling gitu tuh. Terus ada yang suka di situ doang tuh. Ada juga yang ketika gue gambarin, wah ini lebih proses penyempurnaannya lebih oke lagi nih tuh. Nah gitu. Akhirnya gue menyerap, oh ini berarti gue tuh tidak bisa mengontrol teman-teman di luar sana yang mengamat ini karya udah dilepasin ini, itu udah punya publik nih, gitu. Yang gue bisa kontrol adalah ketika gue proses pengkaryaan gue lepasin ini, jadi ada how to say sama what to say-nya. Jadi gue how to say-nya yang gue ini, jadi gue godok what to say-nya gue apa nih yang mau gue omongin. Jadi how to say-nya gue sampaikan dengan cara apa nih, gitu. Dan gue rasa penting untuk belajar teknis dong. Jadi lu nggak cuman ketika lu kata-kata seniman itu kan bukan gue yang ini ya gue seniman nih gitu. Tapi itu kan kayak lu yang lu seniman nih ya gitu. Itu kan jauh lebih oke kan ketika orang menilai mentabiskan lu jadi seniman kayak gitu. Paham. Itu jadi mungkin titik pencapaian lu harusnya seperti itu. Jangan lu membranding diri gua adalah seniman. Mengklaim gitu. Paham. Dari laku lu aja gitu. Laku kan gak harus transaksional kan. Laku itu kan ini. Mungkin bisa dilihat dari aktivitas kegiatan gitu. Terus lu sudah ngapain aja. Itu kan orang juga bisa menilai gitu. Kalau misalnya nggak ada aktivitas terus gue seniman, nah itu kan jadi pertanyaan ya. Kumisan, gondrong gitu doang. Paham. Ya kita tidak menjudge orang yang dari segi fisik atau visual ya, tapi artinya ini pembahasannya lebih ke bagian labeling tadi. Oke. Jadi emang penting juga buat kita bisa dibaca orang seperti apa image-nya gitu ya. Oke, paham. Nah itu yang bikin gue lega untuk gue bikin karya ini aja lah gitu tuh. Terus gue nge-explore. Tapi tujuannya gitu juga toh. Artinya lo bikin karya nih. Lo dengar dari si sosok A, B, C, dan ini berbeda-beda. Tapi artinya lo tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Kalau gua artinya kayak lebih sukanya adalah apa yang lo yakini lo lakukan aja. Itu yang gue lakuin sekarang. Input ini boleh banget, tapi belum tentu juga kita merealisasikan semua, dan itu tidak bisa. Nggak bisa itu tuh. A B C D ini komentarnya kayak oke, gue pengen A B C D gini dan gue pengen semuanya terjadi. Itu sangat sulit, dan kalaupun lo mau mencapainya itu sangat jadi menguras tenaga. Iya betul. Artinya ya udah lo yakin apa ini, ya itu buat masukan aja. Gitu. Yang penting kan tidak merugikan orang, tidak istilahnya menyingkirkan orang, udah nggak masalah. Betul. Itu jadi kayak bang ide gue aja sih gitu. Dan nggak apa-apa masukan gitu. Itu yang tadi kayak gue bilang, kayak lu di band itu tuh ada beberapa album yang itu tuh ada di fase-fase ini nih. Ketika gue pengen full warna biru aja di sini nih, gue lakukan seperti itu. Gue mau ini full realis di sini, gue ini. Jadi
sambil gue belajar terus di situ tuh akan bergerak terus. Jadi gue tidak terlalu memusingkan untuk style gue seperti ini gitu. Mungkin nanti teman-teman yang akan mengklaim ini style Rato seperti ini gitu. Mungkin dari garis kah. Gue pun juga akhirnya menghindari si Toto ini jadi karakter yang punya gue sendiri gitu. Yang nempel lo banget gitu. Nempel gue banget. Jadi gue tuh nggak mau terjebak di gue berkarya harus sama Toto nih. Ketika sama Toto nih gue nggak bisa ini. Toto salah satu alat gue doang nih. Gue akan melahirkan alat-alat baru yang untuk gue menyampaikan pesan gue, semangat gue di situ tuh gitu. Jadi gue ngerasa kayak wah ini gue bikin universe gue sendiri nih, asik nih ya gitu. Ketika gue kayak baru dilahirin gue wah ini gimana ya belajar berenang gitu, kayak kelelep gitu, akhirnya gue bisa berenang. Oh sini, oh akhirnya gue punya pelampung, gue punya perahu, oh gue punya mesin gitu, gitu ya. Kayak wah perjalanan ini seru juga nih di titik ini nih. Ya. Lu Gitu. berarti sekarang ini mencoba kategori yang full time artist atau apa? Kalau kita menjabarkan Rato Tanggela ini apa nih? Gue tuh masih di dua dunia gue. Seperti apa misalnya? Jadi gue tuh membagi diri gue tetap jadi dua. Oke. Gue sebagai desainer yang menerima Masih ya? Masih gue. Oh sampai hari ini masih? Hari ini cuman nggak. Desainer apa? Desain apa? Motion grafis. Oke. Motion grafis itu gue Untuk? masih. Motion grafis untuk misalkan visual panggung. Oke. Gitu. Kalau nggak bumper. Oh VJ gitu. VJ gue nggak bisa. Tapi artinya main behind. Lo bikin ini ya kontennya gitu. Aja. Nanti yang dikasih ke VJ memainkan. Nah, Oke. gitu. Visual buat apa? Biasanya panggung ke. Terus juga buat panggung band-bandan gitu. Panggung band-bandan. Kalau nggak bumper acara. Oke. Masih tuh ya? Masih. Oke. Gitu. Jadi kenapa gue tetap pertahanin itu tuh Dom? Karena kita hidup kan pasti butuh uang nih gitu tuh. Jadi gue nggak mau karya gue tuh terganggu masalah finansial di situ. Oke. Jadi gue yakinin ya adalah ketika finansial gue aman, gue bakal berkarya lebih jujur. Oke. Gitu. Kalau dulu nih gue ngelihat ada yang, wah lu berkarya pakai apa yang lu punya aja nih gitu. Iya nggak sih? Dulu pernah ada gitu. Ada. Gue ada di fase yang lu kalau punya alat yang bagus, lu bisa bikin karya yang lebih bagus. Anak-anak film itu tuh gue belajar dari ini apa namanya Mas Yogi dulu tuh. Dia ketika pakai studio yang proper, bikin apa namanya kamera yang bagus juga misalnya gitu tuh, itu menghasilkan karya yang bagus juga. Iya. Terus jadi nggak melulu lu ketika di fase lu yang nggak punya apa-apa lu berkarya dengan semampu lu, tapi ketika lu dikasih kesempatan untuk lu punya sesuatu, lu investasikan lah di situ tuh. Oke. Nah di situ akhirnya gue tetap menerima ini karena gue juga punya teman-teman yang akhirnya jadi ini juga insight buat gue ketika kita ngobrol gitu tuh. Oh ini juga jadi masukan juga buat gue bikin karya di sini. Ketika di situ kan gue belajar teknis nih. Ketika ketemu sesama praktisi tuh, oh lu bisa bikin gitu, gimana sih ajarin dong. Iya. Akhirnya gue bawa pulang ke rumah, terus di studio terus gue bikin, oh ini kayaknya bikin kayak gini bisa nih. Oke. Jadi gue otak-atik situ lah. Jadi kelebihan gue punya teman-teman yang banyak untuk gue ini apa namanya bisa belajar, bisa sharing. Betul. Oke. Di situlah yang gue serap teman-teman. Oke. Jadi lo 50-50. 50 adalah full time artis, 50 sebagai desainer gitu. Oh, oke. Dan kekaryaan yang si berkesenian ini udah cukup menghasilkan nggak? Menghasilkan. Dan sudah berani kayak lo coba untuk mengarahkan ini ke full time artis lo? Gue tuh sengaja enggak. Lo sengaja? Enggak gitu. Karena lo mengerem itu, artinya biar 50-50 ini aja. Biar 50-50 aja gitu. Karena gue suka di industri juga. Sebenarnya lo juga ada pingin industri ini berjalan juga. Gue pengen ada, tapi gue nggak mau besar aja di situ tuh. Jadi ya udah 50-50 paling benar. 50-50 paling benar gitu. Sebenarnya lo bisa juga mengambil full time artis sih sebenarnya. Kenapa gue nggak mau di situ? Karena kalau misalnya gue tuh ternyata setelah gue pelajarin dari 3 tahun gue fokus ini ya, dari 2022 sampai 2025 sekarang ini. Gue tuh nggak terlalu suka terlalu lama di dalam studio. Ternyata ya. Lo nggak itu ternyata ada fase yang agak gue butuh ketemu orang-orang nih gue gitu. Gue atau kayak ngobrol soal misalnya kayak diskusi pitching apa gitu-gitu. Itu kan seru kan tuh, ada ketegangan gitu tuh. Kayak ada deadline gitu, kita berkejar-kejaran di situ tuh kayak wah ini adrenalin juga seru gitu tuh. Nah disitulah yang membuat gue hidup di situ juga tuh. Ternyata gitu ya. Ternyata gitu. Jadi gue tidak meninggalkan itu juga gitu. Oke. Dan bisa lo berjalan dua-duanya? Bisa. Oke. Karena kan ada teman-teman juga di sini. Iya. Kita kan kalau bisa di ini ismunya gue, idealismenya gue yang gue tumpahkan bener-bener di situ. Iya. Tapi kalau misalnya di sini kan kita ada teman-teman yang kita saling menjaga satu sama lain. Ketika gue nggak perform,
di sini kacau nih di satu scene. Misalnya kita bikin 1 menit, gue ngerjain dari 30 sampai 1 menit, lu 0 Karena as a 30. team tuh. As a team gitu kan tuh. Jadi lu harus punya timeline, kalau di sini amburadul, di ujung amburadul nih. Ujung amburadul Iya, gitu. paham. Oh gitu. Gitu. Jadi lu menjalankan dua-duanya ya. Gue menjalankan dua-duanya gitu tuh. Terus Kalau juga ada yang enak tuh kalau misalnya ini ada commission work. Oke, commissionnya apa aja yang datang kalau Kalau commission work itu kan ya bisa misalkan kita dengan apa yang sudah kita lakukan, tinggal kita pindahkan lagi ke media yang mereka punya untuk media publikasi, enggak gitu-gitu kan. Itu kan tahta lu tuh di atas dari ilustrator. Oke. Jadi ketika lu hadir sebagai positioning lu sebagai seniman, mereka tuh udah tahu apa yang mau lu minta dari Rato nih gitu. Oke. Yang udah gue jalanin portofolio gue seperti ini nih. Mereka nggak akan lari kemana-mana di situ. Jadi gue punya kuasa untuk kita bikinnya seperti ini dengan bentuk visual seperti ini ya gitu. Itu gue juga happy sih ngerjain kayak gitu-gitu tuh, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang mempercayakan itu juga gue. Oke. Masih sampai sekarang berjalan ya? Berjalan itu juga tuh. Oke. Kalau istri lu komentar apa? Komentarnya gue tuh jaga kesehatan. Enggak, tapi dia mengarahkan lu fokus di mana gitu, kayak nggak ada. Oh enggak. Oh, dia bebasin dulu. Sebelum gue menikah, Oke. gue aja ke tongkrongan gue. Jadi ini kayak intro. Nih gitu. gue nih kayak gini. Ini circle gue begini. Kasih tahu nih biar kita shock dia. Ini emang bukan dari seni rupa ya? Bukan. Caca tuh dari mana? Basicnya tuh dia manajemen. Dan nggak mengerti tentang si industri seni ini, nggak ngerti. Dan dia suka sebenarnya. Tapi dengan dalemannya, nongkrongnya, timelinenya gitu. Iya, tahu dia gitu tuh. Jadi, karena agak shock tuh anak-anak yang bukan dari seni masuk, agak gimana tuh. Yang gue takutkan sebenarnya waktu itu tuh bukan ke ini ya, ke Caca. Waktu itu jadi calon istri, ke bapaknya. Ya ke orang tua pastilah. Orang tua gitu kan. Kamu kerja apa? Sebagai bulanannya berapa? Gitu ya. Pasti ada tuh ya. Nah, kebetulan gue nggak ditanyain kayak gitu. Oh iya. Gue ini namanya jodoh nih kalau. Iya, jodoh balik. Emang penting nih kalau udah jodoh tuh gitu. Ya, kamu yakin sama itu, ya kamu ini yakin sama Rato gitu. Yakin. Oke, salaman. Jadi ini berarti kamu ini ya menikah ya gitu, menikah. Nah, di situ tuh gue tanggung jawab gue lebih situ. Oh, gue ada tanggung jawab. Lu waktu itu ada bekal apa berani melamar itu gadis tuh atau pacar lu itu? Gue cari masalah baru. Jadi tapi lu udah berjaya. Artinya lukisan udah laku. Oh, belum. Belum. Zaman ini commission. Oh, tapi ada lah. Berani ada gitu. Ada. Jadi itu duitnya ada gitu maksudnya. Jadi kan waktu itu gue cabut dari Kompas, terus kan gue udah ada project duluan jalan tuh. Oke. Nah, ada tabungan lah. Ada tabungan gue. Ya udah akhirnya gue, yuk kita menikah yuk, udah ya apa namanya? Gue berani nih. Oh, berani. Ya udah ketemu orang tua gitu, berani, gas gitu. Ya udah akhirnya gue tidur. Dan ditanya lu kerjaan apa gitu sama orang tua? Iya, gue tanyain. Lu kerjanya apa? Gue visual artist. Oh iya, ngerti. Visual artist kayak gimana? Nah, kayak gini-gini loh. Beneran? Tapi gue udah ini siapin kayak presentasi gitu tuh. Oh, kayak ada decknya ya? Ada decknya gitu tuh. Gue bikin karya ini, saya bikin karya ini, gini gitu. Oh gitu? Bener, gue gitu. Terus dia bilang, ini menghasilkan uang gak nih? Gitu? Gue bikin buat BI nih. Jadi gue jadi brand-brand yang orang gampang gitu tuh. Oh ini apa namanya, Sampurna nih ngerjainnya kayak gini loh gitu. Oh ini kayak gini tuh dibayar ya? Iya. Dia kayak pitching gitu loh ya? Kayak gitu tuh gitu loh. Oh kayak gini. Oh bikin ini berapa nih? Oh gini nih. Oh nih. Oh kalau gini kayak harga Vespa 1 nih. Kayak gitu. Oh ini kayak suatu fan tapi beli 10 loh gitu-gitu. Oke. Seru lah gitu. Belum ada fase lukisan laku. Karya-karya belum. Gua tuh belum ada fase lukisan laku, tapi drawing gue laku. Gue apa namanya, sama yang bikin gue laku tuh pameran di Ruru sebenarnya tuh. Oke. Asteriska, bukan siapa, Riksa Rizka ya tuh. Dulu jadi kuratornya tuh. Yang jilbab bener tuh. Gue belum pernah ketemu tuh sebenarnya tuh sama dia tuh. Belum pernah tuh. Sekarang di Jogja. Udah di Jogja sekarang. Dia. Dia kurator waktu masih di Tebet tuh. Iya. Itu gue fase nggak punya duit tuh Dom. Bokap waktu itu 2013 sakit, gue nggak punya duit. Terus ada open call itu tuh. Kayak waktu zamannya Mas Popo lagi fase bapaknya juga baru nggak ada deh itu tuh. Gitu. Terus gue sapit juga tuh, gue bikin drawing gue yang gue ngerasa kok ada yang beli kayak gini ya. Udah gue drawing itu hitam putih, gue bikin hitam putih itu saat gue pakai dulu gue inget tuh zamannya Ecoline. Ecoline sama Indian Ink gitu. Gue bikin juga gitu. Gue bikin ada 5 series. Gue kirim tuh sana tuh. Laku. Terus teman-teman dulu nggak ngambil potongan sama sekali tuh. Itu ajaib juga tuh. Iya. Terus gue bilang, mantep bro, mantep. Gak ada potongan ya kata gue gitu.
oke juga nih untuk ini, Nah. kata gue, untuk menambah kepedean gue untuk berkarya kan. Ih, ada juga yang apresiasi nih. Kalau dulu kan gue pedenya tuh untuk bikin apa namanya, bikin gambar gue terus gue Itu yang sablon. ngurus emang kalau nggak salah kuratornya Riksa. Riksa itu tuh. Iya benar. Gitu. Itu awal tuh ya. Awal tuh gue Oke. itu pertama kali karya gue laku. Nah setelah itu gue belum pernah ketemu sama kolektornya itu tuh. Oke. Tapi dia repeat order terus tuh. Oh gitu. Bener. Lewat mana? Ordernya Instagram. Lewat Instagram. Oke. Oh ada lagi nggak yang lain? Ada nih. Padahal nggak ada tuh. Siapa orangnya? Kalau boleh tahu? Dia tuh yang punya toko buku apa ya? Gue tuh agak lupa sorry tuh. Di Depok Oke. gitu. Di Depok. Dia tuh punya toko buku. Heeh. Nah terus dia itu tuh. Lo ada karya lain nggak? Ada, padahal nggak ada tuh. Iya. Gue bikinnya dadat kayak gini gimana? Oke, berapa? Sekian. Jadi kirim gitu. Gua Dan kirim. belum pernah ketemu tapi. Dan gue nggak pernah ketemu. Gue antar langsung terus sengaja gue pengen ketemu, gue pengen ngucapin makasih Iya. gitu kan tuh. Tapi nggak pernah ketemu. Nggak pernah Ketemu ketemu. sama karyawan atau Sama timnya karyawan. doang. Titipin ini aja toko aja ntar ada siapa. Oh, gitu? Gitu tuh. Oh, Banyak tuh iya. orang-orang kolektor tuh banyak kan gitu. Iya, Tidak terlihat. Iya. Oh gitu. Itu terima Tapi kasih. si bini lo sekarang atau si istri lo sekarang akhirnya mengerti dunia lo ini dan oke ya. Oke. Gitu. Tidak menyuruh lo untuk kayak lo harus ada monthly dong, harus bulanannya jelas gitu. Karena kan nih seni rupa nih yang tadi kita sebut adalah lebih kayak tidak pasti. Tidak pasti, benar. Yang gelap gitu. Artinya mungkin buat mertua atau orang tua ini kayak waduh khawatir. Betul. Itu bagaimana ya lo waktu itu lo? Ya gue berjalannya itu gue yakin Tuhan tuh tidak akan meninggalkan kita. Wah, sedap ya di bulan Ramadan. Iya, wah Tuhan ya. Mantap sesuai. Betul. Emang rezeki mah ada aja jalannya gitu. Oke, tapi gue yakin tuh ketika kita menjalankan dengan ikhlas dan niat baik gitu, kita tuh pasti ada aja gitu. Gue juga nggak nyangka itu tuh ada aja terus gitu. Terus juga gue nggak pernah dalam titik gue nggak bilang gue nggak punya duit nih gitu. Ada aja selalu gitu. Ketika gue nih kayak kritis misalnya gitu, nggak lama besoknya tiba-tiba ada nih gitu, ada nih gitu. Jadi ya udah aman-aman aja deh berjalan gitu. Yang penting itu tetap gue jadi belajar, tapi gue belajar ini untuk memanage uang itu dengan baik. Jadi gue belajar nih dari podcast teman-teman itu. Wah gue dulu ketika punya uang nih gue hambur-hamburkan gitu. Ya gue sempat sih ada beberapa barang-barang yang gue nggak bisa gue beli dulu tuh. Gue beli dulu nih, kayak gue suka Batman sebenarnya kan. Oke. Dan lu nggak tahu kan tuh. Jadi gue punya beberapa figur Batman yang gue koleksi gitu. Oke. Wah ini gue dulu nggak bisa nih ini. Action figure gitu. Action figure gitu. Jadi gue gitu-gitulah apa namanya. Tapi nggak semuanya gue hambur-hamburkan untuk bahasa ininya kelangenan gitu. Jadi dulu pingin banget gak ada duitnya. nih. Sekarang punya duit, beli dulu. Itu seniman banget. Banyak seniman kayak gitu. Dulu pingin banget beli motor, wah aduh dulu gak ada duit, sekarang ada gitu. Gue beliin dulu nih. Nah sekarang di fase gue adalah gue menabung untuk pendidikan anak gue. Karena gitu. Anak lo satu ya? Dua. Oh, paling gede umur berapa? Jadi yang paling gede umur 3 tahun, yang satunya tuh 1 tahun 10 bulan. Wah gawat tuh, harus lagi struggling lagi tuh ya. Itu gue ada fase baru lagi nih. Wah ini gue jadi bapak nih. Jadi gue ya kita belajar lah di situ. Ketika ada tantangan baru, kita ini apa namanya, ada masalah baru, ini kita belajar gimana cara ini ya menyeimbangkannya gitu. Si istri lo kerja juga ya? Istri gue kerja gitu. Untung juga sih itu. Untung. Kadang kalau lo doang agak gimana tuh ya? Iya bener. Nah gue tuh lu hati-hati dalam berdoa nih. Jadi gimana? Jadi gue dulu tuh pas SMA nih, ada teman gue, kita ini apa namanya berkelakar lah gitu. Gue nanti tuh kalau misalnya mau kerja dari rumah boy. Kenapa emang ya? Nanti gue ngeliat perkembangan anak gue sambil gue berkarya, keren tuh boy. Pas di Jogja tuh gitu. Nanti bini lu gimana? Kalau bini gue nggak boleh kerja kata dia gitu. Kalau nggak apa-apa yang kerja deh gitu. Kalau gue kerja, kenapa nggak lu kerja? Kalau misalnya ini boy, kalau misalnya cewek kerja itu tuh, lu kayak di perahu, dayung lu 2, dayungnya dia pelan aja nih. Tapi jalan terus pelan-pelan. Tapi kalau misalnya lu ini apa namanya, kalau lu dayung yang kenceng nih, tapi suatu waktu kalau lu soak nih, ada yang masih ngedayung nih pelan gitu. Oh iya bener juga ya kayak gitu ya, bener nih. Jadi kalau lu gimana? Oh gue pengen ini apa namanya bikin PT kata dia gitu. Wah gitu. Udahlah di suatu ketika kita sampai di titik ini, gue bekerja sekarang jadi bapak rumah tangga di rumah dengan anak-anak gue yang kecil-kecil itu tuh. Gue ngeliat perkembangannya mereka, istri gue kerja. Nah di situ tidak cuman happy doang tuh Dom. Ternyata lu menggambar dengan ada deadline dan ada 2 kerucil itu tidak mudah juga. Oke. Jadi lu jadi mencari waktu, mencari uang jadinya gitu tuh kayak wah
bapak cebok, Wah, bapak iya, mau iya. suapin bapak gitu, gitu. Wah ini ada di situ. Jadi lu ada di setiap kemudahan ada tantangannya lagi di situ tuh. Yang gua wah di sini seru juga ya. Jadi lu ketika lu meminta, lu harus siap sama ini ya apa namanya Konsekuensi. konsekuensinya gitu. Itu akan berjalan beriringan pasti tuh. Iya, Gitu. iya, iya, Jadi ya iya. gue nikmatin lah di sini fase gue gini. Oke, oke. Kita masih bisa berkesenian ngobrolin kayak gini-gini. Gue juga wah gue bersyukur lah gue di ini. Makanya yang penting sebenarnya dapurnya ngebut, Betul. istri aman, anak juga aman, berkesenian aman, tuh cocok ya. Betul cocok gitu. Jakarta tuh menurut gue pas banget lah gue ada di Jakarta karena teman-teman gue bilang udah pulang Jogja aja lu ngapain sih di Jakarta kan lu gambar sekarang mereka kan iya sih tapi gue doyan lagi dengan ini kesibukan ini kayak gitu gitulah. Tapi memang ada kepikiran kayaknya gue mau balik ke Jogja, ada tuh pikiran. Gue pengen wah ini jadi harapan lagi kalau kayak gini. Kalau gue berharap gue pengen punya tempat di Jogja lah kalau gitu tuh. Jadi gue punya tempat sendiri nanti entah gue jadikan apa ya gitu tuh. Cuman gue ya gue suatu saat pasti pengen punya suatu inilah suatu tempat di Jogja. Kita tahu sendiri lah hidup di Jogja tuh dengan segala teman-teman yang mendukung terus juga kehidupan yang enak lah di sana gitu tuh. Cuman gue ngerasa lu ditempatin di sini tuh lu pasti punya misi dari ini dari semesta gitu yang harus lu selesaikan. Jadi itu gue berjalan lah di sini gue syukurin. Entah tiba-tiba gue di calling untuk wah lu harus pindah ke sana kita gak ada yang tahu nih. Gitu. Gue ini memasrahkan diri gue. Lebih ya udah jalanin aja. Kita dapatnya ini gitu sekarang. Iya. Dan yang penting adalah totalitas ya. Betul. Konsisten. Jadi hidup gue tuh kayak gue nggak ngalir doang, tapi gue kayak nyebrang sungai. Oke. Kalau gue hidup yang nyebrang sungai terus gue ya udah ngalir aja gue hanyut nih. Gue kayak mayat aja gue. Tapi gue ada satu titik yang ini alirannya deras nih. Tapi gue akan nyebrang terus pelan-pelan gitu. Jadi gue nggak akan melawan gitu tuh. Tapi gue ikutin sedikit sampai di titik yang gue mau di seberang situ, di seberang sana gitu. Entah misalkan ketika gue ngeliat di sini, oh gue mau karya gue menceritakan Indonesia lewat karya gue. Itu gimana nih step-step yang harus gue lakuin nih. Gue hal kecil yang harus gue lakukan adalah gue belajar bahasa Inggris nih gitu. Kelemahannya gue kan ini nggak bisa bahasa Inggris gitu tuh. Jadi ketika dapat kesempatan nanti siapa tahu tiba-tiba ada tawaran untuk pameran keluar gitu tuh. Jadi gue nggak cuman gue akan jadi orang yang naif ketika gue sebagai seniman gue pengen keluar negeri tapi gue nggak mempersiapkan diri gue. Ya hal yang paling kecil untuk kita bisa berkomunikasi itu kan bahasa kan gitu. Betul. Lewat gambar itu kan bahasa visual itu nomor kesekian lah gitu. Tapi untuk komunikasi secara verbal itu jadi lebih penting. Itu yang gue jangka pendek gue pengen gue lakuin tuh seperti itu gitu. Jadi oh di era globalisasi ini nih terus juga lu semua udah serba terbuka gitu tuh bahasa Inggris jadi penting nih gitu tuh. Ya gitulah. Yang gue itu gue mempersiapkan diri gue pelan-pelan kayak oh anak sekolah berarti lu harus nabung nih kayak lu nggak cuma berharap pengen sekolah yang baik nih gitu. Sekarang kan lu dulu sekolah swasta negeri sih SD TK gitu tuh. Gue SD SMP TK SD gue swasta. Sisanya negeri karena gue diarahkan akademi militer dulu. Gitu. Jadi nyarinya negeri gue. Karena keluarga gue militer. Jadi gue agak bertolak belakang juga gue. Jauh gitu. Keren. Tapi gue jadi paham dunia gitu, warna-warni kan. Bener. Itu sudut pandang yang lain lagi. Sudut pandang lagi lain lah. Dari yang gue harusnya akademi militer, gue ke ISI jauh banget gitu. Tapi menarik gitu. Tapi keluarga aman juga tuh. Aman aja. Yang penting ini lagi pembuktian ya itu ya bener. Lu memilih A, ya udah lu buktikan. Lu milih B, bukti kayak gitu aja sebenarnya. Itu kuncinya adalah soal bagaimana endingnya gitu. Lu cuman menurut lu ini, gue potong dikit nih. Menurut lu penting gak sih ketika seniman itu tuh harus memanfaatkan sosial medianya dengan baik gitu tuh? Menurut gue penting. Gitu ya? Menurut gue penting. Karena itu bagian dari lo membranding dan marketing. Oke. Artinya begini, lo mungkin tidak bisa atau agak apa ya istilahnya kan ada orang yang aduh gue nggak pede depan kamera. Tapi setidaknya dengan perkembangan zaman ini lo harus bisa menyesuaikan dinamis. Artinya nggak perlu sampai hi guys nggak perlu kayak gitu. Tapi setidaknya lo harus menginformasikan kalau lo sebagai pelukis atau kayak seniman yang memang memproduksi karya,
Lu spill aja kekaryaan lu. Mungkin lu nggak mau membukti atau memfoto kekaryaan lu secara full, lu spill bagian dikit-dikit aja. Ini supaya apa? Supaya orang progres dan juga terbaca. Oke. Bisa jadi yang follower lo ini kan owner galeri, Iya. kolektor, atau orang yang berpotensi mengoleksi karya lo. Kalau lo tidak menginformasikan progres kekaryaan lo, orang bagaimana tahu lo ada karya baru atau enggak gitu. Ini salah satu poin simpel aja gitu. Istilahnya kayak gua gambar nih, terus gua kayaknya belum terlihat orang bikin karya baru gitu. Gue spill dikit aja gitu. Meskipun gak usah full nggak apa-apa. Itu bagian dari bagaimana lo menginformasikan bahwa lu terus berjalan dan terus bergerak gitu. Dan di sini obrolan gue ini tidak maksud adalah kalau ada seniman yang tidak melakukan itu jelek, enggak. Artinya ini sebuah pilihan aja. Kalau lu bertanya penting, bagi gue penting. Kayak gitu. Kayak gue pribadi, gue nggak pede sebenarnya depan kamera gitu. Tapi minimal aktivitas kita terus kasih tahu. Lu bikin apa, bikin pameran, lu bikin kegiatan apa, lu kasih tahu supaya dia oh si Domi lagi begini atau Rato lagi begini, jadi tahu gitu. Karena kalau orang tiba-tiba buka sosmed lo dan terakhir update di 2023, dia ngapain ya? Iya, maksudnya gimana kabarnya nih gitu aja sebenarnya. Karena yang gue tahu sekarang simpelnya adalah ada kurator mau bikin pameran, itu biasanya yang dicari dari hunting dari Instagram, basic banget. Misalnya ini yang gue tahu ya, gue pernah ada diskusi dengan beberapa kayak owner galeri atau kurator, dia kepikiran mau bikin pameran dengan tema misalnya street art gitu. Dia akan paling basicnya nyarinya dari Instagram, artinya misalnya dia udah tahu nih seniman ABCD ini adalah menggambar dengan karakternya street art. Dia akan lihat seniman A, oke boleh juga nih. Seniman B kayaknya beda dengan temanya, ya seniman C. Jadi dia melihatnya dari situ dulu. Setelah dirasa dari itu kan bagian dari riset. Ketika risetnya dia merasa kurang yakin, dia teleponlah si seniman ABCD untuk menginformasikan karya yang lebih utuhnya, kayak gitu loh. Tapi basicnya dari sosial media. Portofolio tetap di Instagram ya, penting ya. Makanya gue kalau memfokuskan benar-benar yang kayak jadi seniman menggambar gitu ya, gue akan memaniskan si feed itu. Itu kan CV online. Iya betul. Oke, Rato tuh gambarnya kayak gimana sih karakternya? Oh begini. Jadi orang lebih tahu. Maka tadi gue bisa tahu ada progres lo dari yang warna kuning Toto itu sampai si anjing body sampai yang lain itu karena sosial media lo. Coba lo kagak mempublish, gue nggak bakal tahu ada obrolan itu kan. Kayak gitu. Lebih ke progres aja. Dan tidak ada ruginya sih buat gue. Sebenarnya. Tinggal tahu porsinya aja sebenarnya. Seberapa lo jangan juga kebablasan. Artinya kayak kebablasan tuh gimana tuh? Bablasan tuh lu posting terus kagak berkarya kan percuma. Oh iya itu tuh. Tuh. Kayak jadi lu kecuali memilih bahwa lu sebagai konten kreator yang apa istilahnya influence ya nggak apa influencer. Tapi kalau lu mau emang cukup ini, di situ ya, aja lu imbangi gitu. Itu aja. Iya. Kategorinya soalnya kalau enggak nanti bukan kekaryaan yang menonjol tapi elunya doang gitu. Itu sih sebagai ini ya. Ya ini versi gue ya. Artinya ini juga belum tentu benar, tapi ini gue melihatnya yang dari banyak obrolan. Iya. Gitu. Ya gue ini juga sengaja untuk apa namanya menambah mungkin ada diskusi-diskusi di luar sana lagi. Oh ini bener nggak ya yang gue lakuin, bener nggak ya gitu-gitu. Jadi benernya sebenarnya lu akan keyakinan diri sendiri gitu. Karena lu nanya ke siapapun akan perspektifnya beda. Ini kan lu tadi nanya ada POV gua. Lu nanya ke seniman lain POV-nya pasti berbeda. Ini untuk teman-teman yang ragu mungkin ya. Ragu kayak gini. Keraguan pasti ada. Keraguan itu. Kita pasti nanya milik Tuhan. Gitu. Ramadan soalnya. Gitu. Keraguan milik manusia soalnya. Manusia yang sering ragu ya. Iya. Dan itu hal wajar. Nggak apa-apa. Gitu. Seru. Lu berarti kapan pameran tunggal lo? Gua rencana mudah-mudahan tahun ini lah ya. Tahun ini. Ada rencana di mana galerinya? Ada rencana kalau galerinya tempatnya di mana tuh gue belum tahu di mana. Gitu. Gue sedang berpikir banyak tempat gitu tuh. Tapi kalau misalnya gue sama siapa ya tuh gue masih sama si J Art Space gitu. Masih gue. Memang ada ini semacam mungkin apa istilahnya mungkin reversion artist atau kontrak atau apa? Iya gue tuh gue ngerasa gue cukup nih kerja sama enak gitu dari situ. Jadi ini menemukan pertemanan yang seru, yang asik gitu. Jadi semesta menemukan gue dengan wah ini enak kok gue. Jadi gue Mbak Kris juga enak juga sih. Iya, buat betul, nongkrong, buat diskusi, buat sharing gitu. Oke. Jadi gue di sini gue bisa fokus berkarya juga gitu tuh. Dia juga nggak mengintervensi gue dengan banyak hal gitu. Cincai sih, enak. Cincai. Kayak
mau gini Mbak, gini-gini, oke gitu. Iya. Enggak kayak lu bikin ini apa? Ya mungkin cuman diskusi gitu ringan. Benar. Oke. Jadi gitu. Jadi gue ngerasa lu akan menemukan partner lu yang cocok di situ. Enggak, pola gue belum tentu cocok dengan pola teman-teman yang lain gitu. Cuman yang gue lakuin sekarang kayak gitu tuh. Oke. Gitu. Terus kalau goals lu apa yang lu pingin? Goals gue belajar bahasa Inggris itu. Itu sebenarnya bisa lo lakukan lah. Bisa gue lakuin. Bisa. Itu. Lu buka YouTube tiap hari aja, gratis. Oh iya, itu gue lakuin. Jadi gue ada banyak hal. Gue mau les lah, gue mau Mungkin dengerin film. Kalau lo nggak sempat pergi keluar untuk les atau apa, kan ada les online juga. Oh, gue belum cobain tuh kayak gitu tuh. Nah, atau kalau paling basic, gue dulu era SMA ke kuliah itu waktu lu belajar apa? Gue waktu les. Gue les. Okay. Cuman waktu itu lesnya kan lumayan ngisi ngabisin waktu ya. Kalau sekarang lu dari YouTube ada. Oh ya? Lo cari ada, jadi dia kayak ngasih short course gratis, terus kalau bayar tuh cuman 100.000 sebulan kayak gitu ada. Oke, gue ada. Gitu tuh. Itu lebih ini sih menurut gua kayak waktu lo bisa di rumah, bisa disambi, misalnya lagi olahraga juga lo bisa kayak gitu-gitu lah. Ya gue bikin konten pakai bahasa Inggris gitu. Wah, cangkeman gitu lah. Ya boleh. Sebenarnya ya bisa lo tes aja asal berani aja. Iya makanya kan tuh, itu sekalian latihan kan sebenarnya. Iya, kadang kalau di under substance dengan kayak alkohol jadi lancar tuh bahasa Inggrisnya gitu. Iya kalau agak-agak gimana jadi jago bahasa Inggrisnya. Iya, karena makin pede kan. Makin pede, bener. Berarti goalsnya cuma itu aja. Ada lagi nggak sih selain pameran tunggal terus? Pameran tunggal gue, ya itulah yang gue lagi ini tuh. Bikin apa lagi ada? Bikin apa lagi? Mungkin gue akan ini ya, apa namanya? Nggak terlalu banyak yang gue lakuin. Karena gue ngerasa nggak usah banyak-banyak, cuman ini apa namanya? Impactful itu yang lebih penting. Kualitas tuh lebih penting dibanding kuantitas. Jadi, Oke, boleh. Paling gue kalau misalnya dari kekaryaan itu ya, gue pengen tetap gue bisa fokus berkarya, sama gue dengan teman-teman kelompok yang ini gue sering diskusi itu, kita bikin pergerakan yang lebih sporadis aja sih sebenarnya gitu. Kalau dulu kan ini kan bikin pameran di sini gampang aja kita bikin itu. Nah kemarin tuh agak sedikit kendor, sekarang kayaknya bakal gue gas lagi nih. Jadi udah ada waktunya lebih longgar gitu tuh, anak-anak udah mulai besar juga gitu tuh. Kayak kita bisa main-main lagi gitu tuh. Gue suka kok apa namanya bikin karya-karya di tempat-tempat yang nggak biasa gitu tuh. Itu apa namanya orang-orang yang bukan pecinta seni yang datang, mereka yang emang mau belajar gitu, malah mereka bikin obrolan-obrolan jadi lebih ini lagi lah gitu. Itu yang bakal gue lakuin. Jadi lebih beragam lagi ya? Lebih beragam lagi. Nah itu yang cita-cita besar gue tuh menceritakan Indonesia lewat karya-karya gue gitu. Jadi gue mungkin nanti akan ada di mana gitu. Jadi gue bayangan gue adalah gue kalau dari roadmap gue nih, gue di Indonesia dulu nih, kita bermain-main, kita membangun jejaring yang kuat segala macam itunya tuh. Barulah setelah itu kita step berikutnya adalah kita coba ke mancanegara. Jadi gue nggak FOMO ketika banyak galeri luar yang dari Instagram tiba-tiba banyak seniman-seniman yang tiba-tiba ada di luar sana gitu tuh. Gue mengapresiasi itu mereka. Cuman gue rasa gue belum terlalu kuat untuk apa sih yang mau gue sampaikan ke sana. Jadi gue mungkin ada dari rezeki yang gue punya ini, gue bisa riset gue dari diri gue sendiri, akhirnya ke masyarakat, akhirnya ke lingkungan sosial yang lebih besar lagi. Itu yang gue harapin. Jadi gue bisa bertemu banyak orang, bisa riset di situ, dan juga gue ngerasa nggak cukup nih ketika lu cuman ngobrol doang, lu butuh literasi yang bagus. Karena ketika lu mundur ke belakang belajar sejarah itu, lu akan menemukan peta lu untuk ke masa depan. Oh asik banget gitu. Paham. Jadi itulah yang gue pelajarin. Gue nggak cuma sekedar wah gue sekali pukul langsung gue dapetin satu kejutan yang apa nih gitu. Jadi gue akan lebih ini apa namanya berjalan lebih pelan, tapi gue menjaga api gue tetap ini terbakar gitu. Terus membara. Yoi. Dapur ngebul juga gitu. Jadi banyak tanggung jawab yang gue berperan sebagai suami, sebagai seniman, sebagai bapak, sebagai teman, sebagai rekan kerja gitu. Jadi gue menjalankan peran-peran gue kayak ternyata banyak juga peran-peran gue yang gue gitu. Yang gue nggak sadarin ternyata gue udah sampai di titik ini ya yang harus gue jalanin kayak gitu. Dan tanggung jawab sih kuncinya. Betul. Itu. Jadi gue mulai mengurangi gula juga. Itu fase gitu.
Kurangin gula dan banyak rebusan. Banyak rebusan. Olahraga. Gue olahraga yang belum tuh gue, tapi Gue gue sih. oke lo ya. Lumayan. Lari atau apa dong? Gue lari lo. gratis lah. Oh, iya. Nyari gratis aja lari gitu-gitu aja. Ini lumayan sih. Lumayan sih, asik sih. Lumayan. Pengaruh soalnya buat ke depan. Oh gitu ya. Yoi. Bener-bener kalau bisa duduk doang gitu tuh kayak aduh. Wah, banget. capek. Karena energinya lumayan tuh. Iya. Gila nih kalau kita terusin panjang nih kayak nongkrong ya. Udah iya. Berapa jam sih gue? Udah sejam. Iya 3 jam ada lah. Serius? Iya. Gue kira bakal cepet gue soalnya apa yang mau gue share ya itu. Tapi memang ya kan obrolan. Lo journey lo tadi banyak. Udah banyak sih sebenarnya tentang perspektif lo bahwa lo juga sebagai pekerja kantoran tiba-tiba ada fase yang pengen berkesenian dan sekarang lebih balance 50-50 karena lo juga nggak mau bahwa akan stuck juga di studio kelamaan, ada fase jenuh gitu, makanya lo mau coba ada adrenalin nih soal pitching, deadline gitu-gitu. Terus itu tuh menambah kasanah juga, itu juga menambah jejaring juga. Iya betul. Oh ternyata gambar ini juga tuh ada banyak yang teman-teman yang di industri kreatif gitu ya. Nggak tahu juga ya, dari obrolan-obrolan itu tuh, oh lu dulu di sini, oh gitu. Yang gue hidup dari inilah makhluk sosial lah gue gitu. Betul. Ngisi baterai gue tuh lewat itu ketemu orang-orang. Bener. Gue kadang emang alhamdulillah sampai titik ini rezeki itu datang dari lingkaran teman kayak gitu-gitu. Makanya istilah Jawa kan banyak teman banyak rezeki. Betul. Gitu. Itu benar. Iya, keluar dari rumah lu ketemu teman tuh rezeki juga. Benar. Rezeki kan nggak harus uang. Betul. Gitulah. Emang kalau edisi Ramadan tuh selalu baik-baik. Sampai asik ya. Asik banget. Gitulah. Tapi gue thank you ya Teh. Gue thank you. Udah bisa ngobrol. Thank you. Wah mantap ya. Akhirnya bisa ngobrol panjang nih, tahu nih tentang progres lu 50-50 dalam berkehidupan dan tanggung jawab itu penting ya. Betul. Dan lu udah di anak 2 sih sebenarnya gokil juga sih. Bisa balance berkesenian. Bener. Dan juga berkarya tuh menurut gue tuh gak harus di ini ya, dengan menggunakan kanvas gitu tuh. Banyak media yang bisa lu menyampaikan pesan lu gitu. Kalau emang seneng mural ya lu mural aja gitu. Jangan fokuskan berkarya lu untuk materi gitu. Karena itu lu ketika berjalan aja. Ketika lu gagal lu bakal stop di situ. Lu bakal berguguran di situ. Iya. Jadi gitulah. Takut stres nanti lo kalau pasti stres. Lo kan ngejar duit. Wah. Bener, nggak ada habisnya gitu ya tuh. Nggak ada habisnya. Gitu. Yang penting lo sebagai manusia yang berguna aja. Betul. Makanya studio gue namanya Born and Useful Studio. Oh gitu. Itu doa lah gitu. Makanya itu gue studio gue ya Born and Useful gitu. Menaungi gue menggambar terus mengirim invoice dan yang lain-lain. Iya benar. Itu manusiawi lah. Gitu lah. Gitu. Thank you ya. Thank you Dom. Terima kasih ya. Terima kasih. Ntar gue mau lanjut lagi, gue sedikit. Thank you ya. Terima kasih teman-teman. Iya tadi akhirnya gue jadi tahu nih tentang proses si Rato Tenggala ini berkesenian. Dia dulu juga ada fase jadi karyawan 5 tahun. Tuh gokil 5 tahun ya. 5 tahun akhirnya di fase itu kayaknya lebih mencoba challenge dengan cara akhirnya berkesenian, dengan cara pameran tunggal, terus bikin karya. Dan setelah ini prosesnya oke, ternyata dia ada rasa titik jenuh juga. Akhirnya dia membuat fase sistem kayak 50-50. Jadi karyawan yang sifatnya freelance oke, berkesenian seniman juga oke. Nah itu yang balik lagi adalah bagaimana soal tanggung jawab aja. Jadi intinya buat teman-teman terus aja kalau dirasa kegiatan kalian adalah memang yang dijalani itu yakin, jalanin aja karena niat baik pasti ada jalan. Jangan lupa langsung aja cek di Instagram Rato Tenggala ya. @RatoTanggala. Nah, Rato Tenggala itu ada informasi detail tentang si kegiatan-kegiatannya dan juga di Matur Indonesia tuh ada di Instagram, share, like, comment, ada di YouTube Matur Indonesia. Pokoknya tunggu terus episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kolega Domi. Mantap. Yoi. Terima kasih. Terima kasih.